Halo semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa hidup makin mahal, penghasilan gak nambah-nambah, tapi kalian juga gak tahu harus protes ke siapa? Atau kayak, ya udahlah, emang hidup begini kali ya? Nah, kadang kita tuh terlalu fokus sama cara mengatur uang, cara budgeting, nabung, tapi lupa sama satu hal penting ini. Memahami siapa yang mengatur sistem di atas kita. Yes, di sini kita lagi ngomongin politik, tapi ini bukan obrolan untuk ngajak kalian jadi aktivis atau jadi pendukung partai A, B, atau Z gitu ya. Bukan juga anjuran untuk ngelawan pemerintah atau ngedukung tokoh politik tertentu. Topik kali ini khusus untuk ngajak kita semua berpikir bareng-bareng. Benar nggak sih politik itu nggak ada hubungannya sama keuangan pribadi kita? Atau jangan-jangan selama ini justru politik yang diam-diam mengatur isi dompet kita? Nah, mari kita bahas beberapa bentuk sikap apatis yang seringkali terjadi atau kita temui ya di sekitar. Kalian pasti familiar sama kalimat-kalimat kayak, ngapain sih mikirin politik? Atau, udahlah yang penting kerja aja sendiri. Dan dari situ kita bakal coba introspeksi, dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari tuh sejelas apa sih? Mulai dari sikap apatis yang pertama, yaitu, ngapain mikirin politik? Nggak ngaruh juga ke hidup gue. Nah, kalimat ini tuh sering banget ya kita dengar, entah itu mungkin dari orang rumah, temen nongkrong, bahkan dari diri kita sendiri. Kayak ada anggapan bahwa politik itu cuma urusan elit di atas sana. Sedangkan kita ya cukup kerja, cari duit, ngatur hidup masing-masing aja. Tapi coba kita tarik napas sebentar dan pikir pelan-pelan. Emang bener ya, keputusan politik itu nggak berpengaruh ke hidup kita? Coba deh ingat-ingat waktu harga BBM naik. Itu keputusan pemerintah kan? Dan biasanya ketika itu terjadi, efeknya langsung berasa banget. Tarif ojol naik, ongkir naik, bahkan harga mie instan pun ikut-ikutan naik. Dari situ aja udah kelihatan banget bahwa kebijakan politik itu bukan cuman headline di berita, tapi bisa langsung nyenggol isi dompet kita. Belum lagi soal pajak nih. Misalnya kalau PPN naik 1%, mungkin kelihatannya kecil, tapi itu berlaku untuk semua transaksi kita setiap hari. Dari beli sabun sampai bayar pulsa. Artinya, semakin lama pengeluaran kita makin besar, padahal gaji belum tentu naik gitu kan. Jadi, ketika kita bilang politik nggak ngaruh ke hidup gue, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah memilih untuk nggak sadar bahwa keputusan orang lain sedang menentukan arah hidup kita, terutama secara finansial. Dan ini bukan soal harus jadi aktivis atau harus ngerti semua isi undang-undang, semua kebijakan pemerintah gitu ya, bukan. Tapi minimal kita paham siapa yang mengambil keputusan dan apa sih dampaknya ke kesejahteraan kita sehari-hari. Kalau kita memilih untuk tetap bersikap cuek, ya maka jangan kaget kalau nanti kita selalu jadi pihak yang dirugikan, karena suara kita nggak pernah terdengar, bahkan mungkin nggak pernah ikut bersuara. Next, bentuk sikap apatis yang kedua, capek mikirin politik terus, ribut mulu isinya. Nah ini juga banyak yang ngerasa kayak gitu ya. Dan jujur aja, sangat bisa dimaklumi. Kalau kita buka berita kan politik seringnya kelihatan kayak sinetron ya. Ada drama, ada saling sindir, ribut-ribut di DPR, korupsi ketahuan tapi kayaknya nggak kapok-kapok. Jadi ya wajar kalau banyak dari kita yang mikir kayak, ngapain sih nontonin keributan? Toh kita juga tetap harus kerja, cari duit, sendiri-sendiri. Tapi masalahnya, karena kita cuma lihat permukaannya aja, yang ribut-ribut itu, kita jadi melewatkan hal-hal yang penting di balik layar. Contohnya, misalkan pas kalian lagi sibuk nih, scroll TikTok, atau nonton drama Korea, buat kabur dari drama politik, tahu-tahu udah disahkan undang-undang baru yang berdampak ke tenaga kerja, ke UMKM, atau ke subsidi pendidikan. Padahal itu semua adalah hal-hal yang langsung bersentuhan sama hidup kita. Kita jadi mesti bayar lebih mahal untuk hal-hal yang dulunya murah atau bahkan bisa gratis. Kita jadi makin susah untuk dapat kerja karena perusahaan lebih mudah ngasih kontrak yang pendek misalnya. Tapi karena kita nggak tahu, ya kita pikir itu emang udah jalannya. Nah, dari sini penting banget buat kita untuk menyadari bahwa ngerti politik itu bukan berarti harus tahan stres nonton debat setiap hari, tapi lebih ke
melek terhadap informasi yang bisa membantu kita melindungi kepentingan kita sendiri. Kalau kita udah punya kesadaran itu, kita nggak bakal gampang dikibulin. Kita bisa milih pemimpin yang kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan yang cuman popularitasnya tinggi. Kita juga lebih siap kalau ada perubahan kebijakan yang berdampak terhadap pengeluaran kita. Karena pada akhirnya, kita bisa kecapean kerja, tapi jangan sampai ya lelah ngerti situasi. Soalnya kadang bukan kitanya yang boros, tapi sistem di sekitar kita yang bikin semuanya jadi makin mahal. Dan itu kerjaannya politik. Lanjut, bentuk sikap apatis yang ketiga, yang penting kerja, yang penting usaha sendiri aja. Nah, ini salah satu mindset yang sering banget kita temui, apalagi di kalangan orang-orang yang gigih dan pekerja keras gitu ya. Dan memang semangat buat mandiri itu patut diapresiasi. Tapi kadang semangat mandiri ini membuat kita jadi nggak sadar bahwa sistem yang mengatur hidup kita itu nggak selalu netral. Coba bayangin kalian punya usaha kecil, jualan makanan online misalnya. Mungkin kalian pikir, asal rajin, bisa sabar, dan konsisten, pasti bakalan maju. Tapi tiba-tiba harga bahan pokok naik drastis karena kebijakan impor beras lagi ditahan. Atau karena nilai tukar rupiah lagi jatuh. Dan di saat yang sama, kompetitor besar yang modalnya kuat tetap bisa jual murah karena dapat akses distribusi yang lebih lancar daripada kalian. Nah, di titik itu kan, kalian bakal sadar ternyata bukan cuma soal kerja keras loh ini, tapi ada faktor eksternal yang bisa mengatur ritme permainan, dan itu namanya kebijakan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan berkembang bukan karena mereka malas atau nggak niat, tapi karena sistemnya nggak berpihak. Regulasi yang terlalu ribet, akses modal yang susah, pajak nggak proporsional, dan infrastruktur penunjang juga minim. Tapi karena dari awal kita mikirnya kayak, udahlah yang penting usaha sendiri aja, kita nggak pernah menyuarakan ketidakadilan itu. Padahal, kalau semakin banyak pelaku usaha yang melek dan bersuara soal regulasi yang memberatkan, maka akan ada tekanan publik ke pembuat kebijakan untuk bikin sistem yang lebih adil dan mendukung rakyat kecil. Intinya, bukan berarti kita nyalahin sistem terus-menerus gitu ya, tapi juga jangan menutup mata. Tetap kita usaha, tapi juga sadar bahwa arah kebijakan negara itu bisa jadi angin yang bantu kita untuk maju, atau justru bikin layar perahu kita sobek diam-diam. Next, sikap apatis yang keempat. Gue golput aja lah. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, toh sama aja. Ini kalimat klasik yang sering banget muncul menjelang pemilu. Mungkin karena banyak orang yang ngerasa kecewa gitu ya. Udah milih, tapi tetap aja nggak ada perubahan signifikan dalam hidup kita. Tapi di balik kalimat itu, sebenarnya ada satu bahaya yang nggak kelihatan. Sikap golput bisa memperbesar peluang naiknya pemimpin yang paling nggak kompeten. Coba deh pikir kayak gini. Kalau yang milih cuma 60% dari total pemilih, dan dari situ yang aktif kampanye cuma kelompok-kelompok tertentu, ya akhirnya keputusan besar soal arah negara ditentukan oleh segelintir orang. Sementara kita-kita yang golput, ya tetap bakal ikut kena efeknya juga. Nggak bisa tiba-tiba bilang, aku nggak ikut campur kok. Karena regulasi tetap berlaku kan untuk semua warga negara, nggak peduli yang ikut milih atau yang enggak. Dan semua politisi mungkin kelihatan sama aja. Tapi, kalau kita berhenti di situ aja, tanpa mencari tahu lebih dalam, kita sebenarnya lagi ngelepas hak-hak kita untuk menentukan masa depan kita sendiri. Jadi, golput itu bukan perlawanan ya. Golput itu kayak kita diem pas dompet kita dibobol, terus kita cuman bilang, ya udahlah, emang udah biasa. Padahal, salah satu bentuk perlindungan paling kuat terhadap kondisi finansial kita ke depan, itu adalah dengan kita ikut memilih pemimpin yang punya visi ekonomi yang pro rakyat, yang adil, dan transparan. Toh, kalau kita malas milih hari ini, maka jangan heran nanti kalau kita malah harus bayar lebih mahal untuk hidup di sistem yang nggak kita pilih. Next, sikap apatis yang kelima. Itu urusan pejabat, bukan urusan rakyat kecil kayak kita. Nah, ini juga pemikiran yang sering banget kita temui di obrolan warung, di grup WA keluarga mungkin, atau bahkan di kepala kita sendiri ya, pas lihat berita tentang kebijakan yang ribet-ribet gitu. Tapi jujur,
Pemikiran kayak gini tuh bukan cuma pasif, tapi juga bikin kita jadi kehilangan kesadaran bahwa pejabat itu ya kerjanya buat kita. Coba bayangin, kalian kerja kantoran misalnya, terus bos kalian ambil keputusan yang ngerugiin tim, tapi kalian gak bisa protes, gak mau protes, karena mikirnya kayak, gue cuma staff biasa. Lama-lama, tim jadi makin berantakan kan? Nah, pejabat publik itu konsepnya kayak gitu juga. Mereka dipilih dan digaji pakai uang rakyat, bahkan beberapa sampai pensiun nanti, gitu kan. Jadi, kalau kita ngerasa nggak berhak ikut memantau atau nanyain kerjaan mereka, itu sama aja kayak kita bayar langganan Netflix, tapi nggak pernah nonton, terus kita nggak peduli kalau kontennya jelek. Atau kayak BPJS deh, BPJS Kesehatan. Kita bayar terus tiap bulan, sampai bertahun-tahun, tapi nggak bisa menikmati fasilitasnya. Atau bahkan ya fasilitasnya jelek lah, nggak mumpuni. Kita mungkin memang bukan orang yang punya panggung besar. Tapi sebagai warga negara, kita punya hak dan kekuatan kolektif, kekuatan bersama untuk menentukan arah kebijakan. Dan sekarang udah banyak banget ya cara untuk nyuarain itu, dari petisi online, komentar di media sosial, sampai ikut diskusi publik atau bikin konten edukatif. Kalau kita-kita rakyat kecil cuman diem karena ngerasa nggak penting, ya jangan kaget nanti kalau akhirnya kebijakan dibuat untuk yang berisik, yang punya akses dan koneksi. Padahal kebijakan itu seharusnya memberikan ruang aman dan adil untuk semua ya, bukan cuman buat yang punya kuasa, yang punya akses. Jadi pelan-pelan yuk kita ubah mindsetnya. Kita mungkin cuman wong cilik dalam sistem, tapi suara kita bisa gede kalau kita tahu hak-hak kita. Lanjut lagi, sikap apatis yang ke-6. Yang penting gue nggak korupsi deh. Urusan negara bukan tanggung jawab gue udah. Ini tuh contoh sikap yang kayak bijak di permukaan. Kita ngerasa udah cukup jadi warga yang baik dengan misalnya bekerja secara jujur, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak curang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berhenti hanya di situ saja, kita kehilangan satu sisi penting, yaitu tanggung jawab sosial. Korupsi itu bukan cuma soal nyolong uang ratusan juta, miliaran dari anggaran negara, tapi juga soal dampak panjang yang membuat hidup orang biasa semakin berat. Uang negara yang seharusnya bisa buat subsidi pendidikan atau kesehatan, tiba-tiba hilang entah kemana. Akhirnya, anak-anak di desa atau daerah terpencil jadi nggak bisa sekolah layak. Terus juga orang-orang yang sakit harus bayar mahal karena puskesmas nggak punya fasilitas. Dan anehnya, yang paling kena dampaknya itu justru rakyat yang selama ini diam dan ngerasa nggak punya tanggung jawab. Kita nggak diminta turun ke jalan atau jadi pengamat politik, tapi setidaknya kita bisa bantu bikin lingkungan yang nggak permisif, yang tidak membiarkan korupsi. Misalnya, jangan normalisasi suap. Jangan anggap uang pelicin itu hal yang biasa. Dan jangan cuek waktu ngelihat penyalahgunaan kekuasaan atau palak-palakan sistem ormas premanisme gitu ya. Jadi poinnya adalah kita udah jujur, iya. Tapi apakah kita juga peduli kalau ada sistem yang nggak jujur, yang akhirnya nyenggol kehidupan kita juga? Karena kalau kita ngerasa cukup dengan asal gue nggak ikut-ikutan, itu kayak kita ngelihat kapal bocor, tapi cuman bilang, ya yang penting bukan gue yang ngebocorin gitu. Padahal kalau kapal itu tenggelam, ya kita juga ikut tenggelam gitu kan. Oke, next. Bentuk sikap apatis yang ke-7. Berita politik malesin, mending scroll TikTok aja. Nggak bisa dipungkiri, ngelihat berita politik itu seringkali bikin kita sakit kepala ya. Dramanya banyak, konfliknya muter-muter, ujung-ujungnya bikin capek. Makanya nggak heran kalau banyak dari kita yang lebih memilih untuk scroll TikTok, nonton YouTube, atau cari konten-konten yang hiburan yang bikin ketawa seru-seru aja gitu ya. Lebih ringan, lebih fun, lebih cepat ngasih dopamin. Tapi yang bahaya itu adalah ketika pola ini membuat kita jadi semakin atau sama sekali nggak update soal apapun yang lagi disusun, yang dirancang, atau disahkan oleh para pengambil keputusan. Kita sibuk nontonin tren dance terbaru, tapi nggak sadar ada aturan baru yang ngatur soal pajak digital, harga BBM, atau bahkan akses pendidikan. Masalahnya, kebijakan itu nggak nunggu kita tertarik dulu baru berlaku. Dia jalan terus.
Dan kalau kita sebagai warga negara nggak aware, nggak paham, nggak tahu menahu, maka yang paling rugi adalah kita sendiri. Harga-harga naik, nggak ngerti kenapa. Pajak berubah, kaget. Gaji stagnan, bingung. Tapi semuanya itu berakar dari kebijakan yang lahir di ruang-ruang yang jarang kita perhatikan. Padahal sekarang itu udah banyak banget kan konten edukatif yang ngebahas isu politik secara ringan dan relate. Mulai dari misalnya kayak thread di Twitter, di X, atau di podcast yang ngobrol santai soal politik, sampai di konten creator politik di TikTok misalnya, tapi isinya bisa daging semua. Kita nggak perlu jadi ahli politik, tapi kalau kita bisa update soal seleb, siapa yang pacaran sama siapa, kenapa kita nggak bisa update soal siapa yang mengatur ekonomi kita? Semakin kita pasif, semakin gampang juga kita dibentuk narasinya. Dan kalau kita dibentuk narasi tanpa sadar, lama-lama kita jadi penonton dari kehidupan kita sendiri. Ikut aja, tanpa bisa nentuin arah. Lanjut, sikap apatis yang ke-8, ngomongin politik tuh tabu, nanti dikira provokator. Di banyak lingkungan, terutama mungkin di tempat kerja, topik politik itu kayak ranjau. Salah ngomong dikit, langsung dibilang, wah hati-hati loh, bisa kena UU ITE. Atau, udahlah jangan bahas-bahas begitu, nanti dikira nyari masalah. Akibatnya, banyak dari kita yang akhirnya milih diam, meskipun ketika ada yang janggal gitu ya. Bahkan, ngobrolin soal korupsi atau ketidakadilan pun dianggap berbahaya. Padahal itu hak kita sebagai warga negara untuk mengkritik hal-hal yang merugikan publik. Tapi karena budaya diam ini sudah mengakar, diskusi publik jadi sepi. Dan kalau diskusinya sepi, kekuasaan bisa jalan tanpa pengawasan. Ketika yang vokal cuman segelintir orang yang punya kepentingan, ya jelas kebijakannya akhirnya condong ke arah mereka. Padahal kritik itu bukan selalu berarti ribut ya. Kritik itu bisa elegan, bisa logis, dan yang paling penting, bisa jujur. Kalau kita berani ngomong, kita membantu menciptakan ruang diskusi itu hidup. Supaya nggak semua orang cuma dicekokin sama satu narasi aja. Biar ada ruang untuk bertanya, untuk belajar, dan untuk mikir bareng gitu. Kita juga bisa mulai dari lingkungan terdekat, mungkin itu teman nongkrong, keluarga, komunitas online. Nggak harus bahas hal berat-berat dulu. Bisa misalnya cukup tanya, lu tahu nggak sih aturan baru ini? Atau, menurut kalian harga-harga naik itu gara-gara apa sih? Dari situ perlahan muncul kesadaran kolektif. Jadi nggak usah takut dibilang provokator kalau niat kita sebenarnya untuk paham dan ngajak mikir bareng. Karena selama kita terus diam, kebijakan yang nggak adil itu bisa lewat kayak ninja. Nggak kelihatan, tapi tiba-tiba udah mencuri kesejahteraan kita. Next, sikap apatis yang ke-9. Yang penting dapat bansos deh, nggak usah mikir siapa yang ngatur. Nah, ini, di tengah hidup yang rasanya makin berat dari hari ke hari, harga-harga makin naik, penghasilan pun nggak nambah-nambah, dapat bansos itu rasanya kayak alhamdulillah banget gitu ya. Dan itu valid. Nggak salah kok kalau kita merasa terbantu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita cuma berhenti di situ, menghargai bantuan yang sesaat, tapi nggak peduli siapa yang ngatur, kenapa dikasih, dan gimana kelanjutannya. Bansos bisa jadi bentuk kepedulian negara, tapi kita juga harus peka. Kadang bansos itu bukan solusi jangka panjang, tapi alat untuk nyenengin hati kita, rakyat, pas di momen-momen tertentu. Apalagi yang namanya menjelang pemilu, atau pas rame isu tertentu, isu politik, tiba-tiba bansos digelontorin gede-gedean gitu ya. Nah, pertanyaannya, habis itu apa? Apakah ada strategi untuk bikin masyarakat mandiri? Atau cuma dikasih nasi bungkus biar nggak ribut ibaratnya? Masalahnya, kalau kita udah cukup puas dengan yang penting dapet, kita jadi nggak nuntut perbaikan sistemik. Kita jadi nggak mikirin soal, misalnya, gimana ya caranya punya akses pendidikan yang layak, dapat kerjaan yang stabil, atau usaha yang bisa tumbuh. Padahal itu yang bisa membantu kita lepas dari ketergantungan, bisa mandiri. Dan konsekuensinya ya,
Kita jadi rentan, mudah ditarik-tarik sama kepentingan politik tanpa kita sadari. Jadi, bukan berarti menolak bansos gitu ya. Tapi, mari kita mulai lihat lebih jauh, lebih luas lagi. Siapa sih yang ngatur? Kenapa bentuk bantuannya kayak gitu? Ada transparansinya nggak? Dan yang paling penting, adakah upaya membantu kita berdiri sendiri, bukan cuma dikasih terus? Dan bentuk apatis yang ke-10. Politik itu kotor, gue orangnya bersih. Ini juga sikap yang sering muncul dengan niat yang baik. Ada banyak orang yang ngerasa, gak mau ikut campur politik, nanti jadi ikut-ikutan main kotor. Dan ya, gak salah kalau kita pengen menjaga integritas pribadi. Tapi, apakah dengan menjauh dari politik berarti kita benar-benar bersih? Coba kita pikir pelan-pelan gitu ya. Politik itu memang banyak intriknya. Tapi justru karena di sana banyak kepentingan, kita perlu hadir untuk balancing, menyeimbangkan. Karena kalau orang-orang yang jujur, kritis, dan peduli malah mundur semua, siapa yang tersisa? Ya, yang nyaman main di air keruh itu. Kita nggak harus masuk di partai politik. Tapi setidaknya melek, ikut awasi, dan berani bersuara kalau ada yang nggak benar. Karena kalau kita cuma diam dan menjaga citra bersih, sementara sistem terus disusupi dengan orang-orang yang manipulatif, akhirnya kita tetap jadi korban. Korban dari harga yang nggak masuk akal, dari layanan publik yang bobrok, dari korupsi yang nggak kelihatan tapi menyedot masa depan generasi di bawah kita. Jadi ya, justru karena kita pengen bersih, maka kita nggak bisa jauh dari politik. Kita perlu hadir biar yang kotor nggak terus-terusan jadi dominan. Supaya sistem ini pelan-pelan bersih, bukan karena orang kotor minggir, tapi karena orang baik berhenti diam. Itu tadi beberapa contoh sikap apatis yang umum terjadi di masyarakat kita. Kalian setuju nggak? Dan kalau kalian sendiri pernah atau masih ngelakuin yang mana nih? Semoga setelah ini kita semua jadi lebih paham dan sadar ya, kalau peka sama politik itu memang sengaruh itu sama keuangan pribadi dan juga kesejahteraan hidup kita. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh kecil tentang bentuk sikap praktis, realistis, dan relevan yang perlu kita lakukan supaya nggak terjebak dalam apatisme politik yang akhirnya merugikan kondisi keuangan pribadi maupun kolektif. Yang pertama adalah sempatkan baca berita sekali sehari minimal. Nggak harus lama-lama atau berita yang rumit-rumit. Cukup luangin waktu kayak misalnya 5-10 menit untuk baca berita dari media yang kredibel ya. Fokus aja ke hal-hal yang berdampak langsung ke hidup kalian. Kayak misalnya kebijakan ekonomi, subsidi, upah minimum, harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Soalnya kalau kalian nggak update, kalian jadi nggak tahu apa yang bakal berubah sampai kalian kena imbasnya. Terus, langkah yang kedua, ikut pemilu dan pilih dengan sadar. Jangan golput cuman karena males atau nggak percaya sama semua kandidat, atau bahkan milih karena dibayar ya. Mending ngeluangin waktu sedikit deh buat riset rekam jejak mereka, minimal dari sumber-sumber yang netral. Karena siapa yang kalian pilih, itu akan mengatur sistem yang berpengaruh ke keuangan kalian juga. Gaji kalian, pajak yang kalian bayar, harga BBM, bahkan kuota bansos, semua itu ditentukan sama orang-orang yang kalian pilih. Atau yang kalian biarkan terpilih karena kalian cuma diam. Terus langkah yang ketiga, ngobrol soal politik dengan santai. Jangan debat panas apalagi debat kusir. Coba biasakan untuk ngobrolin soal kebijakan atau kondisi negara, bukan cuma gosip atau drama di medsos gitu ya. Mulai dari lingkaran kecil, keluarga, temen, atau tongkrongan. Gak harus debat, cukup saling sharing info. Lalu, langkah yang keempat, kritis, tapi seimbang. Kalau ada kebijakan pemerintah yang gak masuk akal atau merugikan, gak usah takut buat ngomong. Minimal lewat opini di media sosial secara sopan, atau ikut petisi online. Tapi jangan juga nyinyir atau repost hoax gitu ya. Cek dulu kebenarannya. Terus contoh yang kelima, dukung transparansi dan anti korupsi, mulai dari hal-hal kecil.
Nggak semua orang harus atau bisa ikut demo, tapi kita semua pasti deh bisa dukung transparansi dengan hal-hal yang simple kayak nggak normalisasi uang pelicin di layanan publik, nggak milih caleg yang jelas-jelas korup, atau pernah main proyek bansos misalnya, atau memberikan dukungan ke lembaga anti korupsi di saat mereka diserang. Korupsi itu bikin negara bocor kan? Dan yang nutup kebocorannya, rakyat kita-kita juga. Next, langkah yang ke-6, ikut forum warga atau diskusi komunitas. Kalau di lingkungan kalian ada forum RW misalnya, atau komunitas warga, atau diskusi online soal isu publik, coba ikut aja sesekali. Cukup jadi pendengar yang aktif juga udah bagus ya, nggak mesti cerewet, nimbrung. Ini penting untuk melatih kepekaan kalian terhadap isu yang lagi ramai di bawah, bukan cuma di TV, di nasional. Terus juga contoh yang ke-7, pahami hak sebagai warga negara. Coba cari tahu tentang hak-hak dasar kalian sebagai warga, soal pajak, subsidi, jaminan sosial, layanan kesehatan, sampai hak untuk menyuarakan pendapat gitu ya. Ini bisa bikin kalian lebih berani dan gak gampang dibohongi. Kalau kalian gak ngerti hak kalian sendiri itu apa aja, ya jangan kaget kalau kalian yang terus-terusan dirugikan. Dan langkah yang ke-8, saring, bukan asal share. Kalau kalian lihat info soal politik atau kebijakan di media sosial, biasakan untuk cek dulu sebelum sebar. Apalagi kalau infonya provokatif atau bikin panik, bikin ribut gitu ya. Edukasi itu bisa dimulai dari cara kita sharing konten. Nah, semua contoh langkah-langkah tadi sebenarnya bukan hal besar yang berat untuk dijalani ya. Tapi seringkali kita abaikan karena kita rasa nggak penting. Padahal semakin banyak dari kita yang cuek, semakin gampang sistem disalahgunakan. Kalau kalian peduli sama masa depan keuangan kalian, ya jangan lepas tangan dari apa yang mengatur sistemnya. Melek politik itu bukan gaya-gayaan, tapi bagian dari usaha kita untuk menjaga kesejahteraan kita sendiri. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.